Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herabillah dengan NIM 23650153. Di sini saya akan menjelaskan tentang remedial big data, yaitu di sini tingkat mudah. Apa yang dimaksud dengan big data? Big data adalah kumpulan data yang memiliki ukuran sangat besar, terus bertambah dan memiliki bentuk yang beragam sehingga sulit dikelola menggunakan sistem pengolahan data tradisional. Big data membutuhkan teknologi khusus untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data tersebut agar dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat. Yang nomor 2 itu jelaskan karakteristik big data yang dikenal dengan konsep 5F. Konsep 5F dalam big data terdiri dari volume, yaitu jumlah data yang sangat besar; velocity, yaitu kecepatan data dihasilkan dan diproses; variety, yaitu data memiliki berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan suara; veracity, yaitu tingkat kebenaran dan keakuratan data; value, yaitu nilai atau manfaat yang dapat diperoleh dari data. Kelima karakteristik tersebut menunjukkan bahwa big data tidak hanya berhubungan dengan jumlah data yang besar, tetapi juga bagaimana data tersebut dapat dikelola dan dimanfaatkan. Yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan arsitektur big data. Arsitektur big data adalah rancangan atau struktur sistem yang digunakan untuk mengelola data dalam jumlah besar. Arsitektur ini mengatur bagaimana data dikumpulkan dari berbagai sumber, disimpan, diproses, dan kemudian dianalisis sehingga menghasilkan informasi yang dapat digunakan. Nomor 4, sebutkan komponen utama dalam arsitektur big data. Komponen utama dalam arsitektur big data antara lain sumber data, pengumpulan data, penyimpanan data, pemrosesan data, analisis data, dan visualisasi atau penyajian data. Semua komponen tersebut saling berhubungan untuk mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Kelima, jelaskan perbedaan antara penyimpanan terpusat dan penyimpanan terdistribusi. Penyimpanan terpusat menyimpan seluruh data pada sistem atau lokasi utama, sedangkan penyimpanan terdistribusi membagi dan menyimpan data beberapa komputer atau server yang saling terhubung. Penyimpanan terdistribusi lebih cocok untuk big data karena mampu menangani data dalam jumlah besar dan dapat meningkatkan kemampuan sistem dalam menyimpan serta memproses data. Nomor 6 itu apa tujuan penggunaan sistem penyimpanan terdistribusi dalam lingkungan big data. Tujuannya adalah agar data dalam jumlah sangat besar dapat disimpan dan dikelola secara lebih efektif dengan membagi data ke beberapa komputer atau server. Sistem ini juga membantu meningkatkan kapasitas penyimpanan, mempercepat pemrosesan, dan mengurangi risiko kehilangan data karena data tidak hanya bergantung pada satu komputer. Yang ketujuh itu apa yang dimaksud dengan MapReduce. MapReduce adalah model pemrograman yang digunakan untuk pemrosesan data jumlah besar secara terdistribusi. MapReduce memiliki dua tahap utama, yaitu map dan reduce. Tahap map mengolah data menjadi pasangan data tertentu, sedangkan tahap reduce menggabungkan dan mengelola hasil tersebut untuk menghasilkan output akhir. Ini saya akan menjelaskan tingkat sedang. Mengapa big data menjadi penting dalam pengambilan keputusan pada organisasi modern? Jawabannya itu big data penting karena dapat membantu organisasi mengambil
keputusan berdasarkan data dan informasi yang lebih lengkap. Dengan menganalisis data, organisasi dapat mengetahui pola, tren, kebutuhan pelanggan, dan berbagai kondisi yang terjadi. Dengan begitu, keputusan yang diambil dapat menjadi lebih tepat dan tidak hanya berdasarkan perkiraan. 9. Jelaskan hubungan antara sumber data, penyimpanan data, dan pemrosesan data dalam arsitektur Big Data. Ketiga bagian tersebut memiliki hubungan yang saling berkaitan. Sumber data menghasilkan data dari berbagai aktivitas seperti transaksi atau media sosial. Data tersebut kemudian dikumpulkan dan disimpan menggunakan sistem penyimpanan yang sesuai. Setelah itu, data diproses dan dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Jadi, sumber data menyediakan data, penyimpanan menjaga data, sedangkan pemrosesan mengelola data menjadi informasi. 10. Jelaskan peran sistem manajemen data dalam pengelolaan data berskala besar. Sistem manajemen data berperan dalam mengatur, menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam jumlah yang besar. Sistem ini membantu memastikan data dapat dikelola dengan baik dan mudah digunakan ketika dibutuhkan. Dalam lingkungan Big Data, sistem manajemen data juga membantu menjaga keamanan, ketersediaan, dan kualitas data. Menjelaskan alur kerja MapReduce mulai dari data input hingga menghasilkan output. Jawabannya itu alur kerja MapReduce dimulai dari data input yang berukuran besar. Data tersebut dibagi menjadi beberapa bagian agar dapat diproses secara paralel. Selanjutnya, tahap Map mengolah setiap bagian data dan menghasilkan pasangan data berupa key dan value. Setelah itu, data dikelompokkan berdasarkan key, kemudian tahap reduce menggabungkan dan mengolah data tersebut untuk menghasilkan hasil akhir atau output. Nomor 12. Mengapa Spark mampu memproses data lebih cepat dibandingkan pendekatan pemrosesan berbasis disk tradisional? Jawabannya, pemrosesan data lebih cepat karena mampu menyimpan data yang sedang diproses di dalam memori atau RAM, sehingga tidak selalu harus membaca dan menulis data ke disk. Hal ini mengurangi proses input, output yang berulang. Oleh karena itu, Spark sangat cocok digunakan untuk pemrosesan data yang membutuhkan kecepatan tinggi dan analisis berulang. Ini saya akan menjelaskan tingkat sulit. 13. Analisis dampak yang mungkin terjadi apabila sebuah organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk mengelola data dalam skala Big Data. Jawabannya itu, jika organisasi tetap menggunakan sistem penyimpanan tradisional untuk mengelola Big Data, maka dapat muncul beberapa masalah. Kapasitas penyimpanan bisa cepat penuh, proses pengolahan data menjadi lebih lambat, dan sistem akan selalu menangani pertumbuhan data yang terus meningkat. Selain itu, jika sistem hanya bergantung pada satu tempat penyimpanan, risiko gangguan atau kehilangan data juga menjadi lebih besar. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan sistem penyimpanan terdistribusi yang lebih mampu menangani data dalam skala besar. Nomor 14. Evaluasi peran HADOP dalam mendukung penyimpanan dan pemrosesan data pada lingkungan terdistribusi. Jawabannya, HADOP memiliki peran penting dalam lingkungan di Big Data karena mampu menyimpan dan memproses data dalam jumlah besar menggunakan beberapa komputer yang saling terhubung.
Hedop menggunakan HDFS untuk penyimpanan data secara terdistribusi dan MapReduce untuk pemrosesan data. Dengan pendekatan tersebut, data dapat dibagi ke beberapa komputer sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara bersamaan. Kelebihan Hedop adalah mampu menangani data dalam skala besar dan memiliki kemampuan toleransi terhadap kegagalan. Namun, pemrosesan berbasis MapReduce umumnya lebih lambat dibandingkan teknologi yang memanfaatkan pemrosesan dalam memori seperti Spark. Nomor 15, sebuah perusahaan memiliki data transaksi, data pelanggan, dan data aktivitas pengguna dalam jumlah yang sangat besar dan terus bertambah setiap hari. Jelaskan bagaimana konsep Big Data, arsitektur Big Data, sistem penyimpanan data besar, MapReduce, Hedop, dan Spark dapat digunakan secara terpadu untuk mengelola data tersebut. Jawabannya, perusahaan tersebut dapat menggunakan konsep Big Data untuk mengelola data transaksi, pelanggan, dan aktivitas penggunaan yang memiliki jumlah besar dan terus bertambah. Dalam arsitektur Big Data, data dikumpulkan dari berbagai sumber, kemudian disimpan menggunakan sistem penyimpanan terdistribusi. Hedop dapat digunakan untuk membantu penyimpanan data menggunakan HDFS dan pemrosesan data dalam jumlah besar menggunakan MapReduce. MapReduce dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan data secara terdistribusi dengan membagi pekerjaan menjadi tahap Map dan Reduce. Sementara itu, Spark dapat digunakan untuk melakukan pemrosesan dan analisis data dengan lebih cepat, terutama untuk analisis yang membutuhkan pemrosesan berulang. Dengan menggabungkan teknologi tersebut, perusahaan dapat menyimpan data dalam jumlah besar, pemrosesan secara terdistribusi, dan menganalisis data untuk mendapatkan informasi yang berguna. Informasi tersebut kemudian dapat digunakan perusahaan untuk memahami perilaku pelanggan, meningkatkan pelayanan, dan membantu pengambilan keputusan. Mungkin itu saja penjelasan tentang remedial UTS. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.